Tiga konsep yang diimani oleh masing-masing kelompok. Yang satu Jabariyah, yang satu Mu'tazilah, yang kemudian satu lagi apa yang kita imani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya seorang hamba memiliki dua konsep, ya. Seorang mukmin itu memiliki dua senjata. Seorang mukmin itu memiliki dua kekuatan. Apabila ia mendapatkan takdir yang baik, maka ia bersyukur, kata Rasulullah, syakara. Apabila ia mendapatkan takdir yang buruk, maka ia akan bersabar, sabara. Dan ini tidak terlahir dan ini tidak terdapat kecuali pada diri orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ajaban, sungguh ajib dan sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Wahai sahabat-sahabatku, tidakkah ingin aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan yang dengannya yamhu bihil khataya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, wa yarfa'ud darajat. Tidak itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, isbaghul wudu' indal makarih. Hendaknya sahabat-sahabatku, engkau menyempurnakan wudumu di waktu-waktu yang tidak engkau senangi dalam berwudu, seperti di waktu-waktu yang begitu dingin, di waktu-waktu cuaca yang tidak bersahabat, tetapi engkau sempurnakan wudumu lalu engkau berangkat ke masjid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya yang kedua, wahai sahabat-sahabatku, wa kathratul khuta ilal masajid. Hendaklah memperbanyak langkah-langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah diperbanyak putaran-putaran roda kendaraan kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan menuju tempat yang lainnya. Asatul khuta ilal masajid. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, wantidharus shalah ba'da shalah. Hendaklah kalian menunggu waktu salat sambil menunggu salat yang lainnya
digunakan dalam kondisi kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. 3 amalan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'ud darajat, dan kita ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang bermajelis di tempat ini mendapatkan fadilah 3 daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang melaksanakan ataupun memulai paginya dengan kebaikan, yang memulai paginya dengan ketaatan, dengan keberkahan hidup, kata Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan haram, ya. Maka nasihat kami secara pribadi dan kepada para jamaah, ya, mari kita bersama-sama meningkatkan, ya, segala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, ya. Kalau para sahabat dahulu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah latihan untuk sampai kepada bulan Ramadan, memperbanyak puasa, ya. Jadi ketika di bulan Ramadan sudah tidak terkejut lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Ada sebagian, ada kepercayaan ataupun ada kebiasaan sebagian kaum muslimin yang pernah kami lihat, ya, ketika kami berkunjung ke tempatnya. Jadi ketika bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berniat di awal bulan Ramadan, berniat untuk berpuasa selama 1 bulan. Kemudian hari pertama berpuasa, ia lakukan puasa tersebut, hari kedua ia lakukan puasa Ramadan, hari ketiga ia lakukan puasa Ramadan, kemudian hari-hari berikutnya dia sudah tidak berpuasa lagi. Ketika kami tanya, saya kan sudah berniat 30 hari, adapun saya tidak melaksanakan, sudah mendapatkan pahala niat kebaikan, katanya. Dan itu terjadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada saja, ya, begitu. Sebaliknya, ada pendapat unik ataupun pendapat yang lucu di kalangan orang-orang Rafidhah, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkeyakinan, ya, ataupun mengatakan dalam pendapat-pendapatnya bahwasanya safar itu adalah salah satu hal yang menjadikan kita diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi orang-orang Rafidhah, ya, kalau mereka lagi malas berpuasa, maka mereka akan bepergian, begitu. Jadi untuk mengakali supaya mereka tidak mau berpuasa, mereka cari cara bagaimana untuk, ya, bepergian, dan itu menjadikan dia, ya, tidak berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita pada kitab Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita sampai kepada babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Beliau menulis dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya, kitab yang begitu fenomenal, ya, kitab yang tidak berhenti dibahas, ya, kitab yang tidak berhenti dipro kontrakan dan lain sebagainya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang terus didiskusikan, kemudian pribadi yang terus, ya, mengalami, ya, ada yang pro dan ada yang kontra, begitu terus setiap zaman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang tidak lepas dari tuduhan-tuduhan macam-macam dari orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau,
Tapi terlepas dari itu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa yang beliau tulis dalam kitabnya. Apakah pribadi yang selalu dituduh ini dan itu menulis keburukan ataupun menulis kebaikan, ya. Mari kita lihat ya apa yang beliau tulis di dalam kitabnya sehingga kita bisa mengenali kebenaran. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Ali bin Abi Thalib, ya, untuk mengenali kebenaran jangan kenali seseorang, tapi kenalilah kebenaran maka kamu akan mengenali seseorang tersebut, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada buku ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minal imani as-sabru ala aqdarillah. Kata beliau di dalam kitabnya, salah satu daripada tanda keimanan adalah as-sabru ala aqdarillah. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah, ya, sabar atas takdir ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani takdir ini ya sangat elok, ya. Para Ahlussunnah wal Jamaah ya mengimani takdir ataupun mengimani konsep takdir itu, manusia memiliki kehendak, Allah juga memiliki kehendak, ataupun manusia memiliki kehendak namun kehendaknya selalu berkaitan, tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah, maka ya berdoalah mudah-mudahan kehendak Allah itu sesuai dengan keinginanmu. Tetapi apabila tidak sesuai maka bersabarlah. Apabila sesuai maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep takdir yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun sebaliknya, orang Jahmiyah kemudian orang Qadariyah, ya, orang Mu'tazilah memiliki pemahaman tentang takdir yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah. Jabariyah misalkan, ya, yang mengatakan manusia itu tidak punya, ya, manusia itu tidak punya kehendak, ya. Manusia itu tidak punya ikhtiar, gitu. Tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kata mereka. Sehingga manusia itu seperti wayang. Itu ekstrim kanan. Kemudian orang-orang Mu'tazilah selebihnya mengimani tentang takdir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah itu akan tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba apabila hamba tersebut sudah melakukan apa yang ia lakukan. Disitulah Allah baru tahu, kata orang-orang Mu'tazilah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ekstrim, ya, tidak tawassut, tidak Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pemahaman yang tengah-tengah. Pemahaman yang seperti ini seolah-olah ingin mengatakan kepada Allah di mana sifat Allah itu yang Maha mengetahui. Jadi mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan diketahui takdirnya, kata mereka, setelah mereka itu berbuat. Disitulah Allah baru tahu, ya, takdir seorang hamba. Itu tiga konsep, ya, takdir yang diimani oleh, ya, tiga konsep yang diimani oleh masing-masing kelompok. Yang satu Jabariyah, yang satu Mu'tazilah, yang kemudian satu lagi apa yang kita imani Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya seorang hamba memiliki dua konsep, ya. Seorang mukmin itu memiliki dua senjata. Seorang mukmin itu memiliki, ya, dua kekuatan. Apabila ia mendapatkan takdir yang baik maka ia bersyukur, kata Rasulullah, syakara. Apabila ia mendapatkan takdir yang buruk maka ia akan bersabar, sabara. Dan ini tidak terlahir ataupun dan ini tidak terdapat kecuali pada diri orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ajaban, sungguh ajib dan sungguh, ya, menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. As-sabru ala aqdarillah, ya, sabar atas ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Begitu. Makanya ada sebuah hadis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibn Salam yang baru saja masuk Islam. Kata Abdullah ibn Salam, "Ausini ya Rasulullah, al-amal yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkan kepada saya amalan-amalan yang mampu memasukkan saya ke dalam surga.
Spesifiknya kata Abdullah ibn Salam, amalan-amalan sederhana yang mampu memasukkan saya ke dalam surga, yang mudah saya kerjakan wahai Rasulullah, yang mana amalan tersebut mampu memasukkan saya ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Salam, wahai Abdullah ibn Salam, afsus salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarkan kedamaian di antara orang-orang yang beriman. Sebarkan salam di antara orang-orang yang beriman. Jangan menjadi perusak di antara orang-orang yang beriman. Jangan menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afsus salam, sebarkan kedamaian kata Rasulullah. Kemudian wahai Abdullah bin Salam, ya wa'at'imut ta'am. Kemudian yang kedua wahai Abdullah bin Salam, berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian yang ketiga wahai Abdullah bin Salam, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sallu bil laili wan nasun niyam, ya. Kemudian as-sabru ala aqdarillah, kemudian bersabar atas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis sahih juga dijelaskan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, huwa rajul, ya, tusibul musibah fayu'lam annaha min indillah fayarda, ya. Atau beliau menerjemahkan seorang laki-laki ataupun seorang hamba yang ditimpa musibah, ya, kemudian ia ridha terhadap ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab juga pernah mengatakan terkait, ya, sabar, wajadna khairan aishna bis sabri. Itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, kata sahabat Umar bin Khattab, kami mendapati kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga harus bersabar. Kami mendapatkan nikmat, kata Umar bin Khattab, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersabar. Karena kenikmatan itu juga adalah ujian, kata sahabat Umar ibn Khattab. Makanya dalam sebuah kisah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang profil Umar bin Khattab ketika menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sepeninggal Rasulullah digantikan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian Khalifah diganti dengan Umar bin Ibn Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar bin Khattab ini dikenal, ya, di seantero, ya, di dua imperium besar, ya, Romawi dan Persia pada saat itu. Ya, kekuasaannya lebar, kekuasaannya luas, penaklukannya di mana-mana sahabat Umar bin Khattab, sehingga ia menjadi khalifah yang sangat disegani, ya. Kemudian ada seorang raja dari Romawi, ya, ingin mengetahui sebagaimana ataupun seperti apa sebenarnya Umar bin Khattab tersebut. Begitu kekuasaannya begitu luas, disegani oleh lawan-lawannya. Begitu setiap kali penaklukan futuh selalu ia berhasil. Sehingga dakwah Islam, sehingga cahaya Islam itu, ya, bisa dirasakan oleh penduduk orang-orang yang sudah jauh dari jazirah Arab, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Raja Romawi ini ingin bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab, jamaah. Kemudian ia, ya, berangkat dari kotanya atau dari negaranya, mengadakan safar menuju Madinah bersama para pengawal-pengawalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ia sampai di pintu kota Madinah, ia menemui seorang laki-laki. Kemudian ia bertanya, "Wahai fulan, saya adalah, ya, seorang raja dari Romawi, saya ingin bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab." Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Apabila engkau ingin bertemu dengan sahabat Umar ibn Khattab atau Khalifah Umar ibn Khattab, maka pergilah ke Masjid Nabi. Maka pergilah, lihatlah dan temuilah khalifah ada di sana." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian ia berjalan menuju ya Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di depan Masjid Nabi itu ia bertemu dengan seorang laki-laki ya yang duduk di bawah pohon kurma, beralaskan surbannya, di sampingnya ada tongkatnya untuk membantu ia berjalan. Kemudian bajunya yang sudah mulai lusuh. Kemudian si raja ini mengatakan, "Wahai kakek tua, aku ingin bertemu dengan sahabat ataupun Khalifah Umar bin Khattab." Kemudian kata kakek tua tersebut ya, yang sudah sepuh ini ya, yang sudah mulai uzur ini, "Kalau kamu ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, maka yang kamu cari itu ada di depanmu." Ternyata yang sedang ia lihat itu adalah khalifah, seorang pemimpin orang-orang yang beriman, yang disegani oleh lawan-lawannya. Ternyata penampilannya tidak istimewa. Mana pengawalnya, kata Romawi, kemudian mana istananya, katanya seorang khalifah, begitu. Mana baju kebesarannya kok sudah mulai lusuh, begitu kata Romawi tersebut ya. Dia merasa janggal melihat penampilan seorang khalifah yang kekuasaannya ya ada di mana-mana ya, yang dakwahnya seantero, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar bin Khattab ya. Tapi dia melihat mana bodyguardnya, mana pengawalnya, tidak ada, kata Romawi ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Wajadna khairan aishna bisabr." Ya. Kami ini mendapati kebaikan, justru kami harus bersabar terhadap kebaikan-kebaikan yang datang daripada Allah tersebut ya. Karena nikmat itu juga adalah ujian, kata Umar ibn Khattab ya. Begitulah ya profilnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya kesabaran juga yang ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah, di awal-awal menjadi khalifah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih tersisa, yang masih hidup di zaman sahabat Umar bin Khattab itu ya diberikan hadiah berupa kain oleh salah seorang saudagar kaya. Ia mengatakan, "Kain ini kan yang terbaik, kemudian silakan bagikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih ada ataupun yang masih hidup di Madinah." Pada saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, bagikan sama rata supaya nanti ya kain tersebut dijahit kemudian dijadikan baju dan dipakai untuk sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar dibagikanlah sesuai ya amanat oleh orang yang memberi kain tersebut ataupun menghadiahi kain tersebut kepada sahabat Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat yang masih tersisa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang hari Jumat ya Umar pun mendapatkan jatah panjang dan lebar yang sama dengan yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai hari Jumat, saatnya lah Umar bin Khattab ya khutbah Jumat di hadapan orang-orang yang beriman. Ternyata Umar bin Khattab mengenakan jubah yang terbuat dari kain ataupun yang dijahit dari kain atas hadiah dari seorang saudagar kaya kepada sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa di Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di tengah-tengah khutbahnya ya kata Umar bin Khattab, "Fasaddiduni, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah selama saya berada pada kebaikan, selama saya berada kepada ketaatan," kata Umar ibn Khattab. Kemudian ada seorang laki-laki tiba-tiba menyela pembicaraan ataupun khutbah daripada Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Ini tidak biasa terjadi di tempat kita ya, tidak ada ya seorang khatib atau khutbah Jumat yang menjelaskan kalimat Allah ataupun menjelaskan hadis-hadis Rasulullah itu disanggah. Tetapi ini terjadi pada sahabat Umar bin Khattab ketika ia berkhutbah di hadapan orang-orang yang beriman, kemudian Umar bin Khattab disanggah. "Aku tidak akan pernah taat kepadamu wahai khalifah," kata orang tersebut. Kemudian "Sebelum engkau jelaskan dari mana engkau dapatkan kain tersebut," begitu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Bukankah kita mendapatkan kain yang sama hadiah dari saudagar kaya kepada orang-orang ataupun sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih tersisa?" Kemudian si laki-laki tersebut mengatakan, "Benar wahai khalifah, tetapi ada yang janggal," begitu. "Bukankah postur kamu itu, postur Anda itu di atas rata-rata postur kami?" kata sahabat ini. Tidak disebutkan namanya.
Bukankah postur Anda ini di atas rata-rata postur kami? Harusnya kalau Anda menggunakan kain yang sama ukurannya dengan kami, tentunya baju itu akan menjadi pendek. Kita tahu sendiri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, postur Umar bin Khattab ini ya di atas rata-rata posturnya. Ya, posturnya sahabat-sahabat yang lain begitu, tinggi tegap dan lain sebagainya. Dia protes ya, seandainya Umar bin Khattab khalifah ini mengambil jatah yang sama, panjang dan lebarnya sama dengan apa yang diambil oleh sahabat-sahabat yang lain, tentunya jubah itu pasti akan nyeceng kalau kata orang Sumenep. Pasti akan pendek, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Umar bin Khattab ini ditengarai mengambil jatah lebih kain tersebut ya, sehingga kain tersebut pas dengan postur tubuhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan ya, "Qum anta ya bunai," gitu. Ada anaknya di sampingnya, Abdullah ibn Umar. "Wahai Abdullah ibn Umar, wahai anakku, berdirilah." Begitu. Jelaskan kepada sahabat kita ini, sahabat Rasulullah ini, dari mana aku mendapatkan kain ini, sehingga kain ini pas ya untuk aku pakai gitu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Wahai sahabat Rasulullah, aku tahu postur bapakku itu melebihi rata-rata postur kalian. Tentu kain yang sama ukurannya dengan kalian tidak cukup. Maka aku berikan jatahku kepada bapakku, sehingga bapakku mendapatkan jatah 2 orang dan aku tidak mengambil jatah kain tersebut," kata sahabat Abdullah bin Umar, "sehingga bajunya menjadi pas," kata ini. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat itu adalah ujian, kata sahabat Umar ibn Khattab ya. Begitu. As-sabr, maka dipentingkan as-sabr, maka kami harus bersabar ya. Wa'lam anna sabra thalathatu aqsam ya. Dan ketahuilah ya bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ma amarallahu bihi, kita harus bersabar ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan ya melaksanakan perintah Allah tersebut dengan ya sebaik mungkin, ala kadarnya saja. Kalau kita tidak bersabar, sabrun ala ma amarallahu bihi ya. Ini sabar yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sabar harus dengan perintah-perintah Allah, itu sabar. Makanya seorang itu ketika dia sudah akil, kemudian dia sudah balik, maka ia menyandang istilah dalam kitab-kitab fikih itu dengan istilah mukallaf. Mengapa seorang muslim itu ketika sudah akil balik dikatakan mukallaf, jamaah yang dirahmati Allah? Karena arti mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ia tidak melaksanakan perintah, maka ia mendapatkan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya dia distilahkan dengan mukallaf. Berasal dari kata-kata kallafa yukallifu. Orang yang mendapatkan atau sudah terbebani dengan beban syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus ia kerjakan ya, mukallaf. Makanya sabrun ala ma amarallahu bihi, harus sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar. Makanya ketika sahabat ya Umar bin Khattab juga ketika didaulat menjadi seorang khalifah, kemudian sahabat-sahabat yang lain itu diminta untuk menjadi pembantu-pembantunya ya ketika memerintah kaum muslimin pada saat itu, tetapi ia enggan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu enggan untuk menjadi pembantu-pembantu ya dalam memerintah pada saat itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Jangan begitu, setelah engkau ya menunjukku sebagai khalifah lantas kalian meninggalkanku," kata Umar bin Khattab, "itu sama saja engkau meninggalkan sebelah kakiku di mulut neraka," kata beliau. Sabrun ala ma amarallah. Kemudian wa sabrun amma naha anhu, dalam ya menjauhi larangan-larangan Allah ya, kata beliau juga ya perlu kesabaran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, perlu kesabaran. Begitu. Yusuf ketika diajak berbuat buruk oleh
oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha itu perlu kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sabar maka akan ya terjadi perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi ala kulli hal ya, meskipun Allah akan menjaga nabinya dari perbuatan-perbuatan buruk, tapi dari kisah ini kita bisa melihat bahwasanya ya dari itu juga bahwasanya larangan-larangan Allah itu juga perlu kesabaran ya. Harus sabar dalam meninggalkannya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabar begitu. Maka seringkali ada kalimat ya, kalau saya tidak pakai riba ya dari mana saya akan dapat mobil, dari mana saya akan dapat rumah dan lain sebagainya. Perlu kesabaran. Begitu, seolah-olah ia mengukur ya rezekinya itu ada di riba tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama ya, mungkin tidak semua orang itu memiliki penghasilan ataupun gaji, tapi semua hamba Allah itu memiliki rizki, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun amma naha anhu ya. Maka sabar yang kedua kata beliau harus sabar terhadap larangan-larangan Allah untuk tidak melaksanakannya. Begitu. Si Yusuf ini adalah orang yang sangat jauh. Ia ini adalah orang yang asing di Mesir pada saat itu, orang yang terasing, bahkan ditemukan dalam sebuah sumur oleh ya sekumpulan pedagang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Asing, masih muda, kemudian diajak berbuat kotor oleh Zulaikha. Ya tentunya orang yang biasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu akan sangat mudah berbuat maksiat karena dia tidak diketahui oleh orang, tidak ada yang mengenalnya. Berbeda dengan orang yang banyak dikenal, ya tentu dia akan pikir-pikir untuk berbuat keburukan, takut reputasinya buruk. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang asing, kemudian juga masih perjaka, jomblo dan lain sebagainya, diajak ya berbuat kotor oleh Zulaikha, ya maka dia perlu kesabaran. Itu makanya para mufassir ada sebagian ya mengatakan ketika mengomentari laula an ra'a burhana rabbi ya. Jadi seandainya Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, kata ya Ibnu Katsir menjelaskan, ternyata ya ketika kedua-duanya itu berada di dalam kamar itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sedikit lagi mengerjakan perbuatan kotor tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal. Ternyata si Yusuf melihat wajah bapaknya di dinding kamar Aisyah, di dinding kamar Zulaikha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata bapaknya mengatakan, Yusuf, hentikan wahai Yusuf ya. Kamu ini adalah seorang nabi, bapakmu juga adalah seorang nabi, dan kamu keturunan para anbiya dan para rasul. Maka tidak selayaknya seorang nabi keturunan yang baik itu melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wasabrun ala ma qaddarahu Allah minal masaib. Kemudian sabar juga terhadap ya apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita berupa musibah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah dikembalikan kepada kesabaran ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu musibah-musibah yang hadir itu akan menjadi ringan. Musibah-musibah yang hadir kepada kita, kalau kita kembalikan kepada kesabaran, Allah akan menggantinya, maka itu akan menjadi ringan. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengujinya dengan ya keburukan-keburukan ataupun mengujinya dengan penyakit yang begitu menyakitkan. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ithnatani finnas huma bihim kufrun. Ya, ada dua perkara pada diri manusia yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. At-ta'nu fin nasab, ya. Begitu. Dia at-ta'n, dia tidak mengakui nasabnya. Begitu. Kemudian yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, dan dia meratap niyahah kepada orang yang sudah wafat atau yang sudah mati. Gitu. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan laisa minna man darabal khudud, ya. Bukan bagian dari kami orang yang meratap sampai memukul-mukul wajahnya. Wa syaqqul juyub, sampai merobek-robek bajunya. Ya, meratapi orang yang sudah meninggal.
wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan orang-orang yang ya terbiasa bergaul ataupun ya menyerupai orang-orang jahiliyah dalam pergaulannya, laisa minna, ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan merupakan sebuah ya bentuk dari kesabaran atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup sekian, ya. Sudah masuk waktu syuruk. Itu tadi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menuliskan dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ternyata kesabaran itu juga adalah sebuah ya bagian daripada keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap ya takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir baik maupun takdir buruk. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.